Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan penilai uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, saya Aris Nurmansah, SPD, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan nomor induk mahasiswa 200211100130. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya melaksanakan uji kinerja. Selamat menyaksikan video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak berharap kalian tetap jaga kesehatan serta patuhi protokol kesehatan. Pada pagi hari ini sepertinya sudah masuk semua? Sudah, Pak. Ada yang belum masuk? Tidak. Baik, sudah masuk semua. Bapak minta tolong kepada Habil. Silahkan Habil dipimpin doa teman-temannya. Melaksanakan niat berdalam hati, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Habil. Jadi perlu Bapak sampaikan sebelum kita memasuki kegiatan inti pembelajaran, bahwa dalam pembelajaran daring kita memiliki tata tertib serta aturan. Aturan yang pertama, jangan dimatikan layar mic-nya. Usahakan ditampakkan wajahnya biar Bapak bisa tahu kegiatan kalian. Nah, bagus Siska. Lalu yang kedua, pengaturan suara atau pengaturan mikrofon. Apabila ingin berbicara, silahkan diaktifkan mikrofonnya. Apabila tidak ingin berbicara, silahkan mikrofonnya dimatikan. Bisa dipahami? Bisa, bagus. Perlu Bapak ingatkan juga, siapkan buku dan alat tulis. Sudah? Sudah, bagus sekali. Jadi perlu Bapak sampaikan bahwa dalam pembelajaran daring ini kita sangat bergantung sekali dengan teknologi, terutama jaringan internet. Walaupun keadaan jaringan internet kita tidak stabil, sering terjadi kendala gangguan, akan tetapi kita harus berusaha, kita harus semangat untuk mengikuti pembelajaran. Kenapa kita harus semangat, kita harus mengikuti pembelajaran, kita harus belajar? Karena dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu, wawasan, dan pengetahuan. Ada kalimat yang berbunyi, buku adalah jendela dunia. Makna dari kalimat tersebut, buku adalah jendela dunia, adalah bahwa buku itu di dalamnya terdapat ilmu, terdapat pengetahuan. Jadi apabila kita membacanya, kita akan mendapatkan ilmu, kita akan mendapatkan pengetahuan, kita akan mendapatkan wawasan. Dan dengan wawasan itu, dengan ilmu itu, kita bisa melihat dunia. Dunia itu luas, jadi dengan ilmu kita bisa menjelajahi dunia. Oke, yang semangat ya belajar hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Teks prosedur. Apa itu teks prosedur, Desta? Yang isinya petunjuk atau langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Oke, bagus sekali Desta. Bapak harap yang lain membuka buku catatannya yang kemarin dan mengingat-ingat apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Selain kita mempelajari apa itu teks prosedur, ada yang tahu jenis-jenis teks prosedur apa saja? Yang pertama, cara melakukan sesuatu. Yang kedua, cara membuat sesuatu. Oke, bagus sekali. Kemarin kita sudah mempelajari jenis teks prosedur, cara melakukan sesuatu, dan cara membuat sesuatu. Kita bisa membedakan. Sudah bisa kan kemarin?
Sudah, bagus sekali. Pada hari ini kita akan menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kompetensi dasarnya 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 4.6 menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Lalu indikator pencapaian kompetensi 3.6.1 menentukan struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Yang 36.2 menganalisis struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. 3.63 menyimpulkan struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Yang 4.61 menyusun teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Jadi tujuan yang akan kita capai adalah 4 poin. Yang pertama menentukan struktur dan aspek kebahasaan, yang kedua menganalisis struktur dan aspek kebahasaan, yang ketiga menyimpulkan struktur dan aspek kebahasaan, yang keempat membuat teks prosedur. Perhatikan gambar di bawah ini dan jawablah pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama, berdasarkan gambar di atas, ada berapa langkah penyajiannya? Pertanyaan yang kedua, tuliskan satu kalimat dari beberapa langkah penyajian mie instan tersebut. Silahkan dijawab. Sudah ada yang mempunyai jawaban dari pertanyaan nomor 1? Berapa, Desta? 5. Terus yang kedua, tuliskan satu kalimat dari beberapa langkah penyajian mie instan tersebut. Coba, siapa yang mau menjawab? Rebuslah mie terlebih dahulu. Oke, bagus sekali. Rebuslah mie terlebih dahulu. Nah, jadi, apa yang disebutkan oleh Desta dan Adinda tadi merupakan struktur dan salah satu kebahasaan dari teks prosedur. Selanjutnya, di situ ada struktur teks prosedur. Coba Bapak minta tolong bacakan Nurul Fatimah. Yang pertama ada apa itu? Tujuan. Ya, ada tujuan. Lalu yang kedua? Ada alat dan bahan. Alat dan bahan. Yang ketiga? Langkah-langkah. Langkah-langkah. Yang keempat? Penutup atau kesimpulan. Oke. Bagus sekali Nurul, terima kasih. Lalu ada penjelasan struktur teks prosedur. Yang pertama, Bapak minta tolong bacakan Habil. Penjelasan struktur prosedur. 1. Tujuan yaitu berupa pengantar suatu proses atau produk yang akan dicapai. 2. Alat dan bahan yaitu segala perlengkapan yang dibutuhkan pada proses yang akan dicapai. 3. Langkah-langkah yaitu cara-cara yang ditempuh agar tujuan itu tercapai atau urutan yang tidak dapat diubah urutannya. 4. Penutup yaitu berupa hasil akhir, kesimpulan, dan pesan atau proses yang telah dicapai. Terima kasih Habil. Selanjutnya, di situ ada unsur kebahasaan teks prosedur. Bapak minta tolong Siska Afriani. Coba dibacakan. Unsur kebahasaan teks prosedur. Penggunaan kalimat perintah. Penggunaan kriteria atau batasan. Penggunaan kata keterangan cara, alat atau tujuan. Penggunaan konjungsi temporal atau tambah atau penambahan. Baik, terima kasih Siska. Ini dia penjelasannya. Bapak minta tolong coba nomor 1 bacakan Andika. Penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Ciri-ciri kalimat perintah. A. Intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. B. Terakhiri dengan tanda baca terus. C. Biasanya menggunakan partikel lah atau kan. Baik, terima kasih Andika. Ada yang bisa kasih contoh kalimat perintah berdasarkan ciri-cirinya? Saya Pak. Ya, Andika, silahkan. Ambilkan pena itu. Bagus sekali, ambilkan pena itu. Jadi itu adalah contoh kalimat perintah. Bagus Andika.
Lalu di situ ada poin yang kedua, penggunaan kriteria batasan. Tolong bacakan Adinda. 2. Penggunaan kriteria atau batasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang bisa ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Contohnya, goreng sampai berwarna kecoklatan. Terima kasih Adinda. Jadi itu adalah penjelasan dari penggunaan kriteria batasan. Dan contohnya goreng sampai berwarna kecoklatan. Nah, batasannya itu adalah sampai kecoklatan. Nomor 3, penggunaan kata keterangan cara, alat, dan tujuan. Bapak minta tolong bacakan Ira Raya Wijaya. Penggunaan kata keterangan cara, alat, dan tujuan. Kata keterangan cara, kata keterangan yang terdapat pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Contoh kata, dengan dan secara. Kata keterangan alat, kata yang menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Contoh kata, dengan, menggunakan, dengan menggunakan. Kata keterangan tujuan, kata ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Contoh kata, untuk, supaya, dan agar. Udah, Baik, terima kasih Ira. Lanjut di poin keempat. Desta, coba tolong bacakan poin nomor 4. Penggunaan konjungsi temporal dan partikel bermakna penambahan. 4. Penggunaan konjungsi temporal dan partikel bermakna penambahan. Konjungsi penambahan adalah sebuah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Contoh, selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Baik, terima kasih Desta. Bacalah teks prosedur di bawah ini, tentukan struktur dan kebahasaannya. Nah, nanti kalian baca dulu cara membuat soto Lamongan ini. Nanti setelah itu kita akan belajar untuk menentukan struktur dan kebahasaannya. Silahkan Bapak kasih waktu 5 menit. Coba, siapa yang mau membacakan struktur bagian tujuan? Saya, Pak. Ya, Desta, silakan. Salah satu makanan tradisional Jawa Timur yang sudah terkenal di seluruh wilayah Indonesia adalah soto Lamongan. Rasanya yang gurih dan segar akan membuat kamu ketagihan. Sesuai dengan namanya, soto Lamongan berasal dari kota Lamongan. Berikut adalah resep soto yang ayam Lamongan yang bisa kamu coba. Oke, terima kasih Desta. Coba Siska, benar itu adalah bagian tujuan? Benar. Benar ya. Oke, bagus sekali. Jadi apa yang disebutkan Desta tadi merupakan bagian struktur. Alat dan bahan. Di situ siapa yang bisa menentukan struktur pada bagian alat dan bahan? 1,5 kilo ayam pitbull atau dada mentok, 20 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 1/4 sendok palap, 1 sendok ketumbar bubuk, 5 butir kemiri sangrai, 2 atau 3 batang serai, seledri. Bagus sekali Habil. Sela, apakah benar yang dibacakan oleh Habil tadi merupakan bagian alat dan bahan? Benar, Pak. Benar. Oke, bagus sekali, bisa ya menentukan alat dan bahan. Begitupun juga langkah-langkah sampai menyebutkan pada bagian penutup. Selanjutnya, kita tentukan kebahasaannya. Yang pertama tadi ada kalimat perintah. Coba, ada tidak yang bisa menentukan mana yang merupakan kalimat perintah? Ya, coba Andika. Haluskan bahan-bahan bumbu sampai halus, lalu goreng sampai berwarna kecoklatan. Oke, bagus sekali. Jadi, penggunaan kriteria atau batasan yang mana, Desta, kalimatnya? Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan. Oke, bagus sekali, Desta. Sudah bisa ya, sudah tahu penggunaan kriteria atau batasan. Lalu yang ketiga, ada kata keterangan cara, alat, atau tujuan. Coba, siapa yang bisa menemukan kata keterangan cara, alat, atau tujuan? Ya, coba Desta. Masukkan bumbu secara perlahan. Oke, kalimatnya masukkan bumbu secara perlahan. Itu kata keterangan cara. Bagus sekali, Desta. Lalu kata keterangan alat. Siapa yang bisa kasih contoh? Saya Pak, Ya, Andika, silakan Andika. sudah tinggal diangkat, sajikan ke dalam mangkuk. Gunakan mangkuk.
Bagus sekali. Itu kata keterangan alat. Keterangan alat. Coba yang bisa kasih contoh kalimat kata keterangan tujuan. Siapa? Ya, silakan Andika. Ya, cuci bersih dan lumuri jeruk nipis biar amisnya hilang. Ya, bagus sekali. Jadi, itu tadi adalah struktur dan kebahasaan dari teks prosedur cara membuat soto Lamongan. Nah, Bapak harap kalian bisa menelaah struktur dan aspek kebahasaan dari teks prosedur. Bapak tadi sudah bagikan lembar kerja di WhatsApp group. Nah, silahkan kalian kerjakan apa perintah yang diminta pada LKPD tersebut. Silahkan kalian buka melalui WA group, lalu kalian tulis di buku secara individu. Di situ ada perintahnya, yaitu telaalah struktur dan kebahasaan dari teks prosedur langkah membuat bingkai foto dari bambu. Nah, silahkan kalian kerjakan apa perintahnya, isikan tabel-tabel tersebut sesuai dengan pertanyaannya. Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Bapak kasih waktu 10 menit. Silahkan layar mic jangan dimatikan ya. Usahakan dibuka. Baik, sambil mengerjakan, coba disimak pertanyaan dari Bapak. Adakah yang mengalami kesulitan dalam menentukan struktur atau kebahasaan dari teks tersebut? Ada? Tidak. Oke, jadi kalau ada yang mengalami kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan. Lalu, jika kalian sudah menemukan struktur atau kebahasaannya, silahkan ditulis di kolom dengan deskripsi kalimat ya. Jadi dideskripsikan. Misalnya strukturnya deskripsikan. Lalu misal kalimat perintahnya dituliskan pada tabel. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, silakan dilanjutkan menulisnya. Tolong layar mic-nya dihidupkan, jangan dimatikan, biar Bapak bisa memantau kegiatan kalian. Baik, anak-anak sudah selesai? Sudah, Pak. Baik, bagus. Sekarang Bapak ingin meminta kepada kalian untuk membacakan hasil pengisian lembar kerjanya. Coba pada perintah yang pertama, di situ menentukan struktur dan kebahasaan. Siapa yang mau menjawabnya? Saya, Pak. Ya, Andika, silakan Andika. Tentukan struktur dan kebahasaan teks prosedur yang kalian cermati. Ya, Struktur teks prosedur, pendahuluan atau tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, ada penutup, ada kebahasaan teks prosedur, penggunaan kalimat perintah, ada penggunaan kriteria atau batasan, ada penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat dan keterangan tujuan, ada penggunaan konjungsi temporal dan partikel yang bermakna penambahan, ada. terima kasih Andika. Jadi barusan
Andika sudah menyampaikan hasil poin nomor satunya. Sama semua dengan Andika atau ada yang memiliki jawaban berbeda? Pak. Sama, tidak ada yang berbeda. Oke, bagus. Sekarang lanjutkan perintah yang kedua, lembar kerja yang kedua. Pertanyaannya, analisislah struktur dan kebahasaan dari teks prosedur tersebut. Nah, siapa yang bersedia untuk membacakan hasilnya? Saya, Pak. Desta, silakan Desta. Masalah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Struktur 1, tujuan. Bagian teks, tanaman bambu memang banyak ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Banyak pengrajin-pengrajin yang memanfaatkan bambu sebagai bahan dan dibentuk berbagai kreativitas untuk lebih bernilai dan tentunya dengan sentuhan tangan yang profesional. Salah satunya menjadi bingkai foto. Langkah-langkah. 1. Ambil bambu yang cukup tua dan memiliki ruas buku yang agak panjang. 2. Kemudian potong bambu sesuai dengan ukuran foto yang akan Anda gunakan. Lalu potong bambu yang masih bulat dengan gergaji. 3. Setelah itu belah menjadi 4 sama besar dan lebar. 9. Beri sentuhan warna untuk bambu yang dicat. Warnanya sesuai yang Anda inginkan, dan untuk menambah keindahan, bingkai Anda gunakan manik-manik yang Anda suka. 4. Penutup. Sekian uraian tentang cara membuat bingkai foto dari bambu. Semoga bermanfaat. Ya, Pak. Baik, terima kasih Desta. Baik, lanjutnya siapa yang mau membacakan hasil analisis kebahasaan dari teks prosedur tersebut? Saya, Pak. Ya, Andika coba, yang jelas suaranya. Matiin ya. Ya, yang kebahasaan. Kebahasaan. Penggunaan kalimat perintah. 1. Ambil pisau yang berujung tajam, tancapkan ujung pisau dan masukkan sedikit kayu pada pisau. Lalu congkel, angkat dan tarik. Haluskan tiap belahan dengan menggunakan pisau raut. 2. Penggunaan kriteria batasan. Bambu yang cukup tua dan memiliki ruas buku yang agak panjang. 2. Belah menjadi 4 sama besar dan lebar. 3. Potong setiap ujung bambu kira-kira 90 derajat. 3. Penggunaan kata keterangan, cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Keterangan cara. 1. Kemudian potong bambu sesuai dengan ukuran foto yang akan digunakan. Lalu potong bambu yang masih bulat dengan gergaji. 2. Amplas bambu dengan halus. 3. Stapler dan ketok dengan palu kecil. Keterangan alat. Haluskan tiap belahan yang menggunakan pisau raut. 2. Menggunakan potong setiap ujung bambu kira-kira 90 derajat. Bisa digunakan dengan menggunakan garis diagonal lantai rumah Anda. Penggunaan konjungsi temporal dan partikel yang bermakna. Penambahan. 1. Kemudian potong bambu sesuai. 2. Setelah itu belah menjadi 4 sama besar dan lebar. Ya, Pak. Sudah, oke. Terima kasih Andika. Jadi, apa yang disampaikan Andika, coba Bapak minta konfirmasi atau koreksinya Adinda. Apakah yang disampaikan Andika Susanto tadi itu benar atau ada masukan? Benar, Pak. Benar. Oke, sama? Sama. Bagus, terima kasih. Jadi, barusan kita sudah menentukan dan menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur langkah membuat bingkai foto dari bambu. Selanjutnya, ada tidak yang bisa menyimpulkan? Nah, menyimpulkan struktur dan kebahasaan dari teks prosedur langkah membuat bingkai foto dari bambu. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya lagi. Andika, ya silakan Andika. 1. Struktur. Teks prosedur tentang langkah membuat bingkai foto dari bambu memiliki 4 struktur karena merupakan jenis teks prosedur cara membuat sesuatu. Kebahasaan. Pada teks prosedur tersebut terdapat 5 kebahasaan teks prosedur. Pak. Oh, baik.
Bagus sekali Andika. Jadi Andika sudah menyimpulkan dari kegiatan menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Jadi pada teks prosedur tersebut memiliki 4 struktur. Betul sekali jawaban dari kalian. Lalu pada kebahasaannya terdapat 4 kebahasaan. Yang pertama kalimat perintah, yang kedua ada penggunaan kriteria atau batasan, yang ketiga ada kata keterangan cara, alat dan tujuan, yang keempat ada konjungsi temporal yang digunakan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Bagus sekali. Jadi Bapak lihat kelas ini, kelas 71 sudah bisa menelaah struktur dan kebahasaan. Jadi tidak ada kendala, tidak ada kesulitan ya. Selanjutnya, pada pertemuan hari ini ada tidak yang bisa kita simpulkan mulai dari awal kita pembelajaran sampai dengan terakhir tadi kegiatan kita menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ada tidak yang bisa menyimpulkan? Adinda? Ya, Pak. Coba simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Struktur teks prosedur yang terdiri dari 4 untuk jenis teks prosedur tentang cara membuat sesuatu, dan 3 struktur untuk jenis teks prosedur cara menggunakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Terima kasih Adinda yang sudah mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, lalu pada aspek kebahasaan, tadi ada berapa dalam teks prosedur pada kebahasaannya? Coba Desta sebutkan. Ada 4, Pak. Ada 4. Coba apa saja Dinda? 1. Penggunaan kalimat perintah. 2. Oke. Penggunaan kriteria atau batasan. 3. Penggunaan kata, keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. 4. Penggunaan konjungsi temporal dan partikel yang bermakna penambahan. Oke, Pak. bagus sekali Adinda. Terima kasih yang sudah menyimpulkan dan juga kepada Habil. Selanjutnya, pada pembelajaran hari ini, adakah yang menjadi kendala atau hambatan kita dalam melaksanakan pembelajaran? Atau apa kesulitan yang kalian alami? Jaringan internet yang tidak stabil. Ya, jaringan internetnya tidak stabil. Habil atau siapa lagi yang mau menambahkan? Bisa memahami kebahasaan teks prosedur. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama kendalanya tadi jaringan internet kita memang tidak stabil ya. Yang kedua tadi pada menelaah struktur dan aspek kebahasaan ya. Pada aspek kebahasaan memang sedikit kita butuh belajar ya, kita butuh memahami. Jadi kita harus sering-sering berlatih ya. Bisa dipahami ya, agar kita bisa menelaah kebahasaan teks prosedur dengan baik. Kita harus sering berlatih, membuka catatan kita, menelaah teks prosedur yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya perlu Bapak sampaikan, setelah pembelajaran ini selesai, Bapak akan berikan soal yang akan Bapak kirim melalui link Google Form. Silahkan nanti kalian kerjakan. Di situ ada 10 soal pilihan ganda. Silahkan kalian kerjakan. Lalu juga perlu Bapak ingatkan bagi kalian yang mendapatkan nilai di bawah 70 setelah mengerjakan soal tersebut, maka kalian akan melakukan remedial. Tetapi jika kalian mendapatkan nilai di atas 70, berarti kalian sudah tuntas dalam memahami struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Pak, Selanjutnya, Bapak perlu sampaikan bahwa pada pertemuan berikutnya kita akan membuat
teks prosedur. Kita akan belajar langkah-langkah membuat teks prosedur atau menyusun teks prosedur. Jadi Bapak harap pada pertemuan selanjutnya kalian paling tidak sudah membaca materi tentang langkah-langkah membuat teks prosedur yang Bapak bagikan melalui WA Group. Sebelum Bapak tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran atau apapun itu? Tidak, oke, cukup ya. Terima kasih. Jadi Bapak minta tolong Andika dipimpin doa teman-temannya sebelum mengakhiri pembelajaran. Sebelum mengakhiri pembelajaran, doa selamat dimulai. Terima kasih Andika. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Simak terus informasi yang Bapak bagikan di WA Group. Jangan lupa kerjakan soalnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.